kerajaan Islam yang ada di Indonesia, yaitu Kerajaan Demak dan Kerajaan Aceh Darussalam. Pendahuluan, Kesultanan Demak atau Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa yang berdiri pada perempat akhir abad ke-15 di Demak. Demak sebelumnya merupakan kadipaten yang tunduk pada Majapahit yang telah melemah saat itu untuk beberapa tahun sebelum melepas diri. Berdasarkan cerita tradisional Jawa, kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah yang merupakan keluarga dinasti Majapahit. Letak kerajaan Demak berada di Jawa Tengah, tepatnya di sebuah daerah yang bernama Bintoro yang semula menjadi bagian wilayah Majapahit. Sejarah Demak. Asal-usul kerajaan Demak tidak diketahui dengan jelas. Kota Demak tampaknya didirikan pada perempat akhir abad ke-15 oleh seorang muslim. Kemungkinan besar seorang Tionghoa bernama Cek Kopo. Anaknya mungkin adalah orang yang oleh Tom Paris dalam Suma Oriental yang disebut sebagai Pate Rodim. Cerita tradisional Mataram yang lebih populer menceritakan bahwa Demak didirikan oleh Raden Patah, anak Raja Mahit terakhir. Meskipun sejarawan menyatakan bahwa ceritanya tidak dapat dipercaya, mereka menyimpulkan bahwa nenek moyang para penguasa Demak tampaknya merupakan seorang pendatang muslim asal Tiongkok yang pertama kali mendarat di Gresik dan kemudian menetap di Demak. Masa kejayaan Kerajaan Demak. Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Trenggono pada tahun 1521 hingga 1546. Di bawah masa pemerintahannya, Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam dan wilayahnya semakin luas hingga ke Jawa bagian timur dan barat. Seperti wilayah Sunda Kelapa dikuasai setelah berhasil mengusir Portugis pada tahun 1527. Seituban pada tahun yang sama menguasai Madiun pada tahun 1529. Surabaya serta Pasuruan berhasil dikuasai pada tahun 1545 dan Belambangan. Sosial ekonomi Kerajaan Demak. Sebagai kerajaan maritim dalam menjalankan fungsinya sebagai penghubung dan transito antara daerah penghasil rempah-rempah di Indonesia bagian timur dengan Malaka sebagai pasaran Indonesia bagian barat. Nah, itulah timbul keinginan Demak untuk menggantikan kedudukan Malaka sebagai pusat perdagangan baik nasional maupun internasional. Perekonomian Kerajaan Demak berkembang dengan pesat dalam dunia maritim karena didukung oleh penghasilan dalam bidang agraris yang sangat besar. Peninggalan Kerajaan Demak. Salah satunya adalah Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak merupakan masjid tertua di Pulau Jawa. Didirikan Wali Sembilan atau Wali Songo, lokasi masjid berada di pusat kota Demak, berjarak kurang lebih 26 km dari kota Semarang, kurang lebih 25 km dari Kabupaten Kudus, dan kurang lebih 35 km dari Kabupaten Jepara. Masjid ini merupakan cakal bakal berdirinya Kerajaan Gelagahwangi Bintoro Demak. Ada Piring Campa. Piring Campa merupakan pemberian dari Ibu Raden Patah, seorang putri dari Campa. Piring ini berjumlah 65 buah. Sebagian dipasang di dinding masjid dan sebagian di tempat imam sholat. Ketiga ada Pintu Beledek. Pintu Beledek merupakan pintu yang dibuat Ki Ageng Selo, seorang keturunan Raja Majapahit, yang dipercaya mampu menangkap petir. Pintu Masjid Demak ini dibuat pada tahun 1466 Masehi atau 887 Hijriah. Raja-raja yang terkenal di Kerajaan Demak antara lain Raden Patah, Sultan Trenggono, Adipati Anus, dan Arya Penangsang. Kemunduran Kerajaan Demak. Keruntuhan Kerajaan Demak disebabkan oleh pemberontakan Adipati Hadiwijaya, penguasa Pajang pada tahun 1556. Pemberontakan Hadiwijaya disebabkan oleh Arya Penangsang yang membunuh Sunan Prawata dan Pangeran Kalinyamat. Pemberontakan Adipati Hadiwijaya menyebabkan runtuhnya Kerajaan Demak menjadi wilayah kekuasaan kesultanan. Wafatnya Sultan Trenggana ini membuat tampuk kepemimpinan Kerajaan Demak diperebutkan. Yang kedua, Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam merupakan sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Provinsi Aceh, Indonesia. Kesultanan Aceh terletak di utara Pulau Sumatera dengan ibu kota Banda Aceh Darussalam. Dengan sultan pertamanya adalah Sultan Ali Muqayyad Shah yang dinobatkan pada Ahad 1 Jumadil Awal 913 Hijriah atau pada tanggal 8 September 1507. Masa kejayaan Kerajaan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh mengalami masa ekspansi dan pengaruh terluas pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda atau Sultan Meukuta Alam. Pada masa kepemimpinannya, Aceh menaklukkan Pahang yang merupakan sumber timah utama. Pada tahun 1629, Kesultanan Aceh
melakukan penyerangan terhadap Portugis di Malaka dengan armada yang terdiri dari 500 buah kapal perang dan 60.000 tentara laut. Serangan ini dalam upaya memperluas dominasi Aceh atas Selat Malaka dan Semenanjung Melayu. Sayangnya, ekspedisi ini gagal. Meskipun pada tahun yang sama, Aceh menduduki Kedah dan banyak membawa penduduk ke Aceh. Perekonomian Kerajaan Aceh Darussalam. Aceh banyak memiliki komoditas yang diperdagangkan diantaranya minyak tanah dari Deli, belerang dari Pulau Weh dan Gunung Seulawa, kapur dari Singkil, kapur barus dan menyan dari Barus, emas di pantai barat, sutra di Banda Aceh. Selain itu, di ibu kota juga banyak terdapat pandai emas, tembaga, dan swasta yang mengolah barang mentah menjadi barang jadi. Sedang pidi merupakan lumbung beras bagi kesultanan. Namun di antara semua yang menjadi komoditas unggul untuk diekspor adalah lada. Kemunduran Kerajaan Aceh. Kemunduran Kesultanan Aceh disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya ialah makin menguatnya kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Malaka, ditandai dengan jatuhnya wilayah Minangkabau, Siak, Tiku, Tapanuli, Mandailing, Deli, Barus, beserta Bengkulu ke dalam pangkuan penjajahan Belanda. Faktor penting lainnya ialah adanya perebutan kekuasaan di antara pewaris tahta kesultanan.